Shalom Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruhiman dimanapun Anda berada. Kembali hadir pada minggu kedua Agustus tahun 2021 dalam renungan mingguan dari Ruhiman Ministry. Masih dalam tema bulanan yaitu perjuangan doa. Minggu ini kita akan merenungkan sebuah tema hidup itu bekerja yang didasari dari Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Bila tema ini dipahami secara letterlek, tema ini berpotensi adanya salah tafsir Bapak Ibu. Karena bisa diartikan hidup itu hanya untuk bekerja, dan bekerja. Namun apakah memang seperti itu? Banyak orang bilang tidak bekerja ya tidak makan. Jadi hidup itu memang untuk bekerja. Tidak dapat dipungkiri memang benar bahwa tidak bekerja ya tidak makan. Sekalipun ada beberapa orang yang mengaku tidak bekerja namun tetap makan. Tapi kalimat tidak hanya untuk bekerja ini yang perlu digarisbawahi, menjadi sebuah penekanan. Substansi dari renungan ini adalah adanya suatu tindakan yang dilakukan. Sama halnya seperti pemahaman akan ora et labora. Banyak dari kita mungkin tidak asing lagi dengan kalimat ora et labora atau berdoa dan bekerja. Ora et labora merujuk pada prinsip berdoa dan bekerja yang dipraktekkan para biarawan abad pertengahan berdasarkan regula Benedikti. Bukti instruksi ini ditulis oleh Benedik dari Nursia pada abad ke-5 Masehi dan prinsipnya bertahan hingga 15 abad kemudian dan menjadi salah satu pedoman orang-orang percaya, pedoman bagi kekristenan modern, bagi kekristenan masa kini. Bahkan tidak hanya oleh orang Kristen, tetapi mungkin oleh orang di luar Kristen pun ora et labora menjadi satu filosofi agung yang mereka lakukan. Namun pertanyaannya adalah masihkah kita menerapkan moto itu? Mungkinkah yang terjadi malah sebaliknya Bapak Ibu? Yaitu kita bekerja dulu baru berdoa. Atau bisa jadi kita bekerja tanpa berdoa. Bahkan mungkin ada pula yang hanya berdoa tanpa melakukan apa-apa. Menjadi satu renungan buat setiap kita dari ketiga hal tadi. Bagian manakah kita? Berbicara tentang ora et labora, saya teringat lalu kemudian saya kaitkan dengan kisah mana dan burung puyuh yang Allah kirim bagi bangsa Israel. Dalam Keluaran pasal yang ke-16 menceritakan bahwa dalam kesulitan di mana tidak ada makanan dan minuman, dan di perjalanan bangsa Israel menggerutu. Dia protes. Dan mereka menoleh ke masa lalu mereka di saat mereka hidup di Mesir. Mereka hanya ingat makanan yang disantap di Mesir itu enak sekali. Padahal kalau kita lihat dalam Keluaran pasal yang pertama, mereka itu menderita. Mereka kerja rodi. Bahkan dengan tegas di dalam Keluaran pasal yang pertama itu, bayi laki-laki Israel itu dibunuh. Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruhiman, ketika bangsa Israel menggerutu, saat itulah Allah memberi mereka mana dan burung puyuh.
Allah menyediakan semua itu untuk mereka. Namun bukan berarti mereka berleha-leha, Bapak Ibu. Dengan jelas di dalam Keluaran pasal yang ke-16 bahwa mereka bangun pagi-pagi untuk memungut mana, untuk mengambil mana dari Allah. Allah memberikan mana sebanyak-banyaknya dan mereka memungut mana itu, mereka harus bangun pagi-pagi. Dan Allah pun mengirimkan burung puyuh pada waktu petang, dan mereka juga mengupayakan itu, Bapak Ibu. Mereka mengupayakan makanan tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan mereka pada hari itu. Sekalipun ada beberapa orang mengambil lebih dari yang seharusnya. Dan tetap kita lihat ketidaktaatan melekat dan tetap dimiliki sebagian dari mereka. Dari kisah Mana dan burung puyuh ada pelajaran yang bisa kita petik, Bapak Ibu, yaitu kasih setia Allah bagi umatnya. Ini yang menjadi satu poin penting dalam renungan kita minggu ini, bahwa kasih setia Allah bagi umatnya tetap ada. Ia telah menyediakan berkat bagi kita, namun harus diiringi dengan usaha yang kita lakukan. Sama halnya seperti ketika Allah memberkati bangsa Israel dengan roti mana dan burung puyuh. Oleh sebab itu tema minggu ini didasari dari Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Dan kita akan buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-6, dan kita akan membacanya dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita membuka Alkitab kita. Saya mau kita boleh fokus pada Alkitab kita dan kita membacanya. Dan saya bacakan untuk kita semua dari Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat yang ke-9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat Ruhiman dimanapun Anda berada, renungan ini menyoroti kata pemalas, sebuah kalimat aktif namun pelakunya tidak melakukan apa-apa selain bermalas-malasan. Umumnya mereka yang bermalas-malasan memiliki segudang alasan atas apa yang dilakukannya itu. Pemalas menyia-nyiakan waktu yang dimiliki. Pemalas menyia-nyiakan waktu untuk bekerja. Pemalas menyia-nyiakan waktu untuk belajar. Pemalas menyia-nyiakan waktu untuk melakukan sesuatu. Oleh sebab itu kitab Amsal memberi pengajaran supaya mari kita belajar pada semut. Dan mari kita kaitkan kitab Amsal ini dengan kitab Keluaran di saat Allah memberi mana dan burung puyuh tadi. Orang yang bermalas-malasan tidak akan pernah bisa mendapatkan mana, Bapak Ibu. Orang yang bermalas-malasan tidak akan pernah mendapatkan burung puyuh, karena mereka tidak melakukan apapun. Sekalipun Allah memberkati mereka dengan makanan secara cuma-cuma, namun bila tidak ada usaha yang dilakukan, apakah berkat itu bisa ia nikmati? Apakah berkat itu bisa ia peroleh? Apakah berkat itu bisa ia dapatkan? Oleh sebab itu di awal saya singgung tentang ora et labora. Tema hidup itu bekerja tidak berbicara tentang konteks bekerja dan bekerja,
Karena hal itu dapat menimbulkan kesombongan, Bapak Ibu. Tanpa sadar kita akan berkata, dengan kepintaranku, dengan kecerdasanku, memanfaatkan peluang yang ada, dengan kelihayanku mengambil kesempatan, dengan tenagaku, dengan keringatku, dengan hal lainnya. Dan itu berorientasi tentang aku. Dan keakuanku menjadi fokus utama, Bapak Ibu. Sehingga hal itu bisa melupakan campur tangan Tuhan di dalam setiap hal yang kita lakukan. Sebagaimana tema bulan ini yaitu perjuangan doa, ada keseimbangan antara bekerja dan berdoa. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu pendengar dan sahabat Iman untuk memahami bahwa berdoa dan bekerja adalah dua tindakan yang erat kaitannya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita perlu bekerja. Namun jangan lupa, bumi dan segala isinya termasuk hidup kita adalah milik Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, baik bekerja, baik usaha atau dagang, baik yang sedang berupaya mencari pekerjaan, baik kuliah, sekolah, dan sebagainya, semuanya adalah pemberian Tuhan. Kita bisa bekerja adalah pemberian Tuhan, kita bisa kuliah, kita bisa sekolah adalah pemberian Tuhan, kita bisa berdagang adalah pemberian Tuhan. Mengawali hari dengan doa akan membuat kita tetap rendah hati di hadapan Allah. Doa menjaga kita agar tidak ambisius dan melupakan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Oleh sebab itu, berbicara tentang hidup untuk bekerja, hal yang pertama adalah mari kita mengawali hari dengan doa. Tuhan menyediakan waktu untuk kita. Namun apakah kita mau menggunakan waktu yang diberikan Tuhan itu dengan sebaik-baiknya? Mengawali hari dengan doa membuat kita tetap rendah hati, membuat kita tidak menjadi sombong adanya. Mengawali hari dengan doa membuka pintu kesempatan untuk kita memperoleh sesuatu, yaitu berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Sama seperti kisah mana dan burung puyuh, Allah menyediakan berkat bagi bangsa Israel tanpa terkecuali. Sekalipun ada orang yang serakah mengambil dari ketentuan yang sudah Tuhan berikan, tetapi Allah tetap memberkati mereka. Hidup untuk bekerja kiranya menyadarkan kita agar belajar pada semut. Namun di samping itu kita juga mau mengingat bahwa ada peran Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Oleh sebab itu, mengawali hari dengan doa adalah satu bentuk perjuangan doa untuk menekan kesombongan kita dan berserah diri pada Tuhan. Dengan berdoa kita menemukan kehendak Allah yang terbaik bagi kita dan bagi masa depan kita, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Hal yang kedua, melalui renungan ini kiranya kita diajarkan untuk tetap berserah pada Tuhan dan selalu mengupayakan meraih manah dan burung puyuh yang sesungguhnya sudah Tuhan sediakan bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan yang memegang kendali hidup kita, karena hidup kita ini milik Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar menyerahkan hidup kita sebagai milik Tuhan? Apakah kita benar-benar memberikan pada Tuhan hak memegang kendali hidup kita?
Ataukah justru kita masih mempertimbangkan hal itu, Bapak? Di akhir renungan ini kiranya kita terus dikuatkan untuk tetap percaya pada Tuhan, untuk tetap menyerahkan hidup kita pada Tuhan, dan mempercayakan masa depan kita di dalam kehendak Tuhan. Mari mengawali hari dengan doa, menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Itulah hidup untuk bekerja. Tidak berbicara tentang bekerja, tetapi ada doa yang mau kita naikkan, ada doa yang mau kita panjatkan, ada keberserahan diri kita kepada Tuhan, bahwa kita percaya Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengawali hari dengan doa. Jangan pernah lupa akan hal itu, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kiranya kita terus dikuatkan dan terus dikuatkan, tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Amin. Amin. Shalom.